Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan yang sangat agung terkait dengan ibadah yang sangat agung pula, yaitu ibadah Qiyamul Lail. Maka untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan upaya kita mempelajari ibadah yang agung ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita agar kita juga dijadikan sebagai hamba-hambanya yang diberikan keagungan dan kemuliaan dari ibadah yang sangat luar biasa ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang 3 adab ya di dalam kita melaksanakan Qiyamul Lail. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada adab yang berikutnya, yaitu adab yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya Qiyamul Lail ini. Baik, langsung saja kita baca adab yang keempat dalam Qiyamul Lail, bahwasanya ketika kita ingin melaksanakan Qiyamul Lail, maka disukai agar kita melaksanakan tahajud itu di rumah kita. Ya. Lebih disukai kita melaksanakan sholat tahajud di rumah kita masing-masing. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau bertahajud itu di rumahnya. Beliau biasa bertahajud di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Zaid bin Sabit, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa'alaikum bis sholati fi buyutikum." Maka atas kalian perhatikanlah untuk sholat di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya sebaik-baik sholatnya seseorang itu adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat yang fardu, yang wajib, yang 5 waktu itu, maka itu dilaksanakan di masjid. Nah, di antara hikmahnya pula para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholat di rumah, insya Allah itu akan lebih dekat kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ketika kita misalkan sholat di masjid. Karena kalau di masjid mungkin kita akan bisa dilihat oleh orang, tetapi kalau di rumah tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan adab yang kelima. Adab yang kelima yaitu hendaknya kita konsisten ya, langgeng, terus menerus ya, untuk melaksanakan Qiyamul Lail dan tanpa terputus. Jadi kita sholat terus tanpa terputus. Disukai bagi setiap muslim ya, agar mereka itu memiliki jumlah rakaat tertentu yang dia itu bisa terus-menerus di atas jumlah rakaat itu. Jadi kalau kita memilih rakaat dalam Qiyamul Lail, maka kita tentukan saja berapa rakaat yang kira-kira kita bisa terus melaksanakan seperti itu setiap malamnya. Apabila kita merasa semangat untuk mengerjakan Qiyamul Lail dengan jumlah rakaat itu, maka kita panjangkan rakaatnya. Jadi jumlahnya tetap, hanya itunya berdirinya kita lamakan atau rukuknya dilamakan.
Dan apabila kita kemudian tidak bersemangat ya, maka kita bisa meringankannya. Kita baca surat yang pendek-pendek saja untuk surat malam kita. Dan apabila kemudian kita terlewat, mungkin karena tertidur atau yang lainnya, maka kita ganti di waktu yang lain. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibunda kita dalam hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Khudzu minal a'mal." Ya, ambillah dari amal-amal itu ma tuti'un, apa yang kalian mampu. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah, la yamallu hatta tamallu. Allah tuh gak akan bosan sampai kalian itu yang bosan dengan sendirinya. Artinya apa? Artinya kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita maksa-maksa. Karena kalau kita maksa-maksa, itu ya tentunya akan lebih mudah kita merasa capek, merasa bosan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan kita. Kita sendiri yang akan bosan dengan kalau kita maksa-maksakan. Tapi kalau kita sesuaikan dengan kemampuan kita, ya, dan kita bisa terus-menerus, maka itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbul amali ilallah, adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, ya, madawamu alaihi sahibuhu, yaitu apa yang dilanggengkan, yang diterus-meneruskan, yang diistiqomahkan atasnya oleh pelakunya. Wa ingkola, meskipun itu sedikit. Hadis muttafaqun alaih ya. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal yang langgeng, yang terus-menerus meskipun sedikit. Nah, juga di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya beliau berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kamu seperti si fulan itu. Kana yaqumul lail, dulu ya dia sholat malam. Fataroka qiyamal lail, maka dia meninggalkan sholat malam. Jadi jangan seperti itu. Kalau kita sudah menjalankan qiyamul lail, kita usahakan terus-menerus tetap menjalankan qiyamul lail, tidak kita tinggalkan setelahnya. Karena banyak di antara kita mungkin ya, ketika datang semangat sholat, kemudian ketika ya tidak semangat, tidak sholat, tidaklah demikian. Ya, tidak demikian. Nah, kalau kita kemudian ingin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ya dalam kondisi apapun tetap kita usahakan qiyamul lail, ya kan, meskipun kalau dalam kondisi capek atau kondisi malas, kita bisa meringankan jumlah rakaatnya atau kita pendekkan rakaat dari sholat malam tersebut. Juga dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang lainnya, bahwasanya beliau berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan, maka dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sholat dengan suatu sholat, nah, ya, ahabba an yudawima alaiha, maka beliau suka untuk mendawamkan, melanggengkan sholat tersebut. Wa kana idza ghalabahun naum, dan apabila beliau terkalahkan oleh tidurnya, ya, awwaja'un, atau sakit, ya, an qiyamil lail, yang itu menghalangi beliau dari menjalankan qiyamul lail, shalla minan nahari sintai asrota rakaah, maka beliau sholat di waktu malam, di waktu siang itu yaitu 12 rakaat. Nah, dari sini para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami bahwasanya beliau, ya seperti kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, beliau kalau malam itu sholatnya 11 rakaat. Nah, sehingga kemudian ketika beliau mengganti atau mengqadha di waktu siang, maka beliau sholatnya 12 rakaat. Mengapa demikian? Ya karena kalau sholat siang tidak ada witirnya. Jadi sholatnya digenapkan dari 11 menjadi 12. Nah, demikian kita pun kalau misalkan kita memiliki
kebiasaan sholat malamnya 3 rakaat, maka kalau siangnya diganti menjadi 4 rakaat. Atau kalau kebiasaan kita 5 rakaat, ya kita ganti dengan 6 rakaat di waktu siangnya. Taib. Juga di dalam hadis yaitu dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi au an syai'in minhu, barang siapa yang tertidur ya dari hizibnya. Hizib itu ya amalan yang dirutinkan, ya amalan yang dirutinkan. Au an syai'in minhu, atau dari sesuatu dari hizibnya tersebut. Faqara'ahu fima baina sholatil fajr wa sholatil zuhur, maka kemudian dia menggantinya ya, membacanya di antara sholat subuh dan sholat duhur. Ya. Maka kutiba lahu, akan ditulis bagi dia ka'anna ma qara'ahu minal lail, seakan-akan dia tetap melaksanakannya di waktu malam. Seakan tetap dia membacanya di waktu malam. Jadi hizib ini lebih umum ya, hizib ya bisa dalam bacaan Quran dengan kita rutin, itu menjadi hizib kita, atau dengan zikir-zikir yang kita rutinkan menjadi hizib kita, atau dengan seperti sholatnya kita rutinkan, itu juga bisa menjadi hizib kita. Nah, apabila di waktu malam kita terlewat dan kemudian kita ganti di waktu pagi, maka di sini kata Rasulullah SAW adalah ka'annama qara'ahu minal lail, karena akan tetap pahalanya seperti kita laksanakan di waktu malam. Nah, itulah para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang yang keenam. Yang keenam, ya, apabila ya kita terkalahkan oleh rasa ngantuk ya, ketika ingin melaksanakan qiyamul lail, maka seharusnya kita tidak sholat dulu dan kita tidur terlebih dahulu hingga ngantuknya itu hilang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, idza na'asa ahdukum fi sholati, apabila salah seorang di antara kalian itu ngantuk dalam sholatnya, fal yarqud, maka hendaknya dia tidur, hatta yadhhaba anhu naum, hingga ngantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum, maka apabila salah seorang di antara kalian idza shalla, apabila sholat, wa huwa na'isun, sementara dia itu dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfir, ya bisa jadi dia maksudnya itu pengen memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasabu nafsa, maka jadinya dia malah justru mencaci maki dirinya sendiri, karena dia tidak sadar dengan apa yang dia baca ketika sedang ngantuk. Juga di dalam hadisnya Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yang dia rafa'kan sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, idza qama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersolat, minal lail, pada suatu malam, fastajamal Quran, maka kemudian Qurannya itu menjadi tidak jelas bacaannya, ya, ala lisanhi, dari lisannya, atas lisannya, jadi lisannya itu sudah nggak jelas, bacaan yang dibaca itu sudah nggak bisa difahami. Falam yadri, dan dia tidak tahu mayakul, apa yang dia ucapkan. Falyat toji, maka hendaknya dia berbaring, tidur, jangan sampai kemudian kita merusak ibadah kita karena kita menjalankannya dengan ngantuk. Tapi lah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada beberapa adab yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, jadi ini sebagai tambahan dari adab-adab yang sebelumnya, dan insya Allah nanti kita akan sampaikan lagi adab yang lainnya pada kesempatan berikutnya. Nah, dari sini para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita memperhatikan adab-adab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan qiyamul lail, maka sejatinya qiyamul lail adalah suatu amalan yang indah, amalan yang mudah kalau kita memahami dengan baik apa yang beliau ajarkan kepada kita. Dan dengan ini pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah qiyamul lail, sehingga kita kemudian menjadi hamba-hamba yang soleh dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan
di akhirat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.